Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Ase Martina, mahasiswa pendidikan biologi UNJ, akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler yang meliputi darah, jantung, dan juga pembuluh darah. Mari kita berbicara terkait topik pertama tentang darah. Fungsi dari darah yang pertama sebagai pengangkut pelarut, nutrisi, hormon, dan sisa metabolisme. Yang kedua sebagai pengaturan pH dan ion. Yang ketiga sebagai komposisi cairan interstisial. Yang ketiga sebagai pembatasan kehilangan cairan di lokasi cedera. Yang kelima sebagai pertahanan terhadap racun dan patogen. Yang keenam sebagai stabilisasi suhu tubuh. Komposisi darah terdiri dari plasma dan juga sel-sel darah. Karakteristik dari plasma memiliki komposisi yang mirip dengan cairan interstisial. Karena adanya fluid exchange melalui dinding kapiler, akan tetapi keduanya memiliki beberapa perbedaan mendasar. Yang pertama, konsentrasi protein terlarut dalam plasma lebih tinggi. Dan yang kedua, level pertukaran gas respirasi pada plasma juga lebih tinggi. Sedangkan karakteristik dari darah, yang pertama memiliki temperatur rata-rata sekitar 38 derajat Celcius. Yang kedua, viskositas 5 kali lebih besar daripada viskositas air. Yang ketiga, pH alkali sekitar 7,35 sampai 7,45. Yang keempat, volume yaitu 5,6 liter pada pria dewasa dan 4,5 liter pada wanita dewasa. Komposisi darah secara lebih khusus terdiri dari 46,63% plasma darah yang terdiri dari protein plasma yaitu albumin, globulin, fibrinogen, dan juga protein regulatori lainnya. 1% terdiri dari zat-zat terlarut seperti elektrolit, nutrien organik, dan juga zat-zat buangan seperti urea dan lain sebagainya. Dan komposisi terbesar adalah air, yang mana berfungsi sebagai transport zat organik dan anorganik, molekul, dan elemen-elemen lainnya. Selanjutnya ada komposisi dari sel-sel darah yang terdiri dari trombosit atau plateles. Lalu ada sel darah putih yang meliputi neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, dan juga monosit. Dan yang komposisi paling terbesar adalah sel darah merah, mencakup 99,9%. Karakteristik dari beberapa sel darah, yaitu yang pertama ada eritrosit, dia mengandung hemoglobin yang dapat mengikat oksigen dan CO2. Jumlah eritrosit di dalam darah meliputi 4,5,6,3 juta mili pada pria dewasa, 4,2 sampai 5,5 juta per mili pada wanita dewasa, dan presentase secara general di dalam darah sekitar 40 sampai 45%. Leukosit memiliki karakteristik yang pertama bergerak secara amuboid, dapat bermigrasi keluar dari pembuluh darah, dipengaruhi oleh stimulus kimia seperti kemotaksis. Dan yang keempat, jenis dari leukosit seperti neutrofil, eosinofil, dan monosit memiliki peran sebagai fagositosis. Jenis dari leukosit sendiri dibagi dua. Yang pertama ada granulosit, meliputi neutrofil, basofil, dan eosinofil. Yang kedua ada agranulosit, meliputi monosit dan limfosit. Sel darah yang ketiga adalah trombosit. Berada dalam sistem sirkulasi sekitar 9-12 hari, jumlahnya sekitar 350.000, dan 1/3-nya berada pada sistem limfa. Fungsi dari trombosit sendiri, yang pertama ada transportasi zat-zat kimia penting dalam proses pembekuan darah. Yang kedua, perlindungan sementara dari kebocoran pembuluh darah. Yang ketiga, kontraksi aktif setelah terbentuknya bekuan darah. Mari kita bahas topik yang kedua, yaitu tentang pembuluh darah. Pembuluh darah pertama adalah arteri, yang mana bertujuan untuk membawa darah keluar dari jantung. Arteri juga disebut sebagai pembuluh nadi. Arteri hanya memiliki satu katup, yaitu pada permukaan keluar dari jantung. Arteri terkecil disebut sebagai arteriol. Jenis arteri secara general terdiri dari aorta yang membawa darah kaya akan oksigen dan arteri pulmonal yang membawa darah kaya akan karbon dioksida. Hubungan antar cabang-cabang arteri disebut sebagai anastomiasis. Karakteristik lain dari arteri yaitu memiliki dinding tebal dan jaringan yang elastis. Arteri anatomi yaitu merupakan hubungan antar pembuluh darah yang tidak melakukan hubungan atau anastomiasis dengan pembuluh darah di sekitarnya.
Sedangkan N arteri fungsional yaitu pembuluh darah terminal yang melakukan anastomiasis akan tetapi tidak cukup untuk mempertahankan jaringan tetap hidup apabila salah satu arterinya tersumbat. Pembuluh darah yang kedua adalah vena yang berfungsi untuk membawa darah masuk ke dalam jantung. Vena juga disebut sebagai pembuluh balik. Vena memiliki banyak katup. Vena terkecil disebut sebagai venula, dan hubungan atau persatuan antar cabang-cabang vena disebut sebagai flexus vena. Karakteristik dari vena itu memiliki dinding yang tipis dan jaringan yang kurang elastis. Secara general, vena dibagi menjadi dua. Vena cava yang meliputi vena cava superior dan inferior yang membawa darah kaya akan karbon dioksida. Dan yang kedua ada vena pulmonalis yang membawa darah kaya akan oksigen. Vena yang meninggalkan saluran pencernaan disebut sebagai vena porta. Dengan aliran vena porta, hati, sinusoid, vena hepatica, vena cava inferior, dan jantung. Selanjutnya ada kapiler yang merupakan pembuluh mikroskopik yang menghubungkan arteriol dengan venula. Hubungan arteri dan vena tanpa diperantarai oleh kapiler disebut sebagai anastomiosis arteriovenosa. Kapiler terdiri dari sel-sel endotel yang tipis, serta merupakan tempat pertukaran zat-zat antara darah dan cairan dalam jaringan. Kapiler juga berfungsi untuk mengambil hasil-hasil dari kelenjar, menyerap zat makanan dari usus halus, dan menyaring darah yang terdapat di dalam ginjal. Seperti tampak pada gambar di sebelah kanan, terdiri dari struktur pembuluh darah. Ada tunica adventia yang merupakan jaringan ikat, ada tunica media yang terdiri dari otot polos, ada tunica intima yang terdiri dari jaringan ikat, ada endotelium dan juga lumen. Berikut beberapa perbedaan dari pembuluh darah yang disajikan dalam tabel. Pembuluh darah aorta memiliki hanya satu jenis. Lalu pembuluh darah arteri cabang besar beberapa ratus, arteriol beberapa juta, kapiler 10 juta, vena besar beberapa ratus, dan vena cava terdiri dari dua, yaitu vena cava superior dan vena cava inferior. Dilihat dari ketebalan dindingnya, pembuluh darah arteri memiliki dinding yang lebih tebal dibanding pembuluh darah vena. Selanjutnya dilihat dari fungsinya, pembuluh darah arteri merupakan suatu jalur yang membawa darah keluar dari jantung menuju ke jaringan. Sedangkan vena merupakan jalur yang membawa darah masuk ke dalam jantung. Kapiler, dia merupakan pertemuan antara arteriol dan venula, yang mana juga berfungsi untuk pertukaran CO2 dan oksigen, serta berfungsi untuk pertukaran zat-zat lainnya antara jaringan dan juga extracellular fluid. Mari kita bahas tentang jantung. Jantung atau heart merupakan organ muskular yang berongga yang berbentuk seperti piramid dan terletak di dalam perikardium. Lebih tepatnya, jantung terletak di mediastinum. Mediastinum ini terdiri dari superior mediastinum dan inferior mediastinum. Inferior mediastinum terbagi menjadi tiga. Ada anterior, middle, dan juga posterior. Jadi, tepatnya jantung berada pada middle mediastinum. Selanjutnya, permukaan dan batas-batas dari jantung. Yang pertama ada basis cordis, yaitu adalah alas. Basis yang terdiri dari atrium dextra, atrium sinistra, dan juga pembuluh darah. Yang kedua ada fascia sternocostalis atau bagian jantung yang menghadap kepada sternum yang meliputi ventricle sinistra dan dextra, atrium serta auricula dextra. Yang ketiga ada fascia diafragmatica yang mana bagian jantung yang menghadap ke bagian diafragma meliputi ventricle dextra dan ventricle sinistra. Yang keempat ada fascia pulmonalis, yaitu bagian jantung yang berhadapan dengan paru-paru, meliputi margo acutus yang menghadap pada paru-paru kanan dan margo obstructus yang menghadap ke paru-paru kiri. Ruang jantung. Ruang jantung terdiri dari 4 ruang. Yang pertama ada atrium dextra.
atrium dextra terdapat 3 pintu masuknya darah ke atrium dextra, yaitu dari vena cava superior dan vena cava inferior, lalu dari jantungnya sendiri, yaitu sinus coronari. Darah dari atrium dextra masuk ke dalam ventricle dextra. Darah yang ada dari atrium dextra ke ventricle dextra masuk melalui katup tricuspidalis. Dinding pada ventricle dextra disebut sebagai trabecula carnae. Darah dari ventricle dextra akan bersiap-siap keluar dari jantung menuju ke arteri pulmonalis melalui katup semilunar, yaitu untuk melakukan pertukaran CO2 menjadi oksigen. Lalu setelah dari paru-paru, darah masuk kembali ke atrium sinistra melalui vena cava, melalui vena pulmonal. Darah dinding di dalam atrium sinistra disebut sebagai musculus pectinati. Darah dari atrium sinistra selanjutnya masuk ke bagian ventricle sinistra melalui katup bicuspidalis. Darah dari ventricle sinistra selanjutnya akan dipompa keluar dari jantung melalui katup semilunar aorta, selanjutnya melalui aorta dan diedarkan ke seluruh darah, ke seluruh tubuh. Diedarkan ke seluruh tubuh, lalu dikembalikan ke atrium dextra melalui vena cava. Berikut beberapa gambaran terkait katup pada jantung. Ada katup trunci pulmonalis atau bisa disebut juga sebagai katup semilunar, ada katup tricuspidalis, ada katup bicuspidalis, dan ada katup semilunar aorta. Selanjutnya ada rangka jantung. Rangka jantung merupakan cincin-cincin fibrosa yang mengelilingi ostium atau yang mengelilingi katup-katup jantung. Katup arterioventrikular, katup pulmonalis, dan katup aorta. Rangka jantung terdiri dari annulus fibrosus sinistra, annulus fibrosus dextra, trigonum fibrosum sinistra yang merupakan rangka antara aorta dengan atrioventrikular. Selanjutnya ada trigonum fibrosum dextra antara kedua katup arterioventrikular dengan aorta. Masuk dalam siklus pompa jantung. Selama jantung kita berdetak, maka siklus tersebut terus-terus berulang. Siklus ini secara general terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase sistol dan fase diastol. Hal ini sangat berkaitan dengan proses kontraksi dan relaksasi otot dalam atrium maupun dalam ventrikel. Fase pertama yaitu adalah atrial sistole. Siklus pompa jantung dimulai ketika impuls dari S anode masuk ke dalam atrium. Impuls dari S anode ini menyebabkan depolarisasi atrium yang direpresentasikan dalam EKG sebagai gelombang P. Setelah itu, atrium berkontraksi dan ventrikel terisi secara aktif sebesar 20%. Yang perlu dipompa, kan 80% lainnya darah akan dimasukkan ke dalam ventrikel melalui siklus sebelumnya, yaitu secara pasif. Darah dari atrium ke ventrikel melalui katup mitral yang terbuka dan katup semilunar yang tertutup. Fase kedua yaitu isovolumetric ventricular contraction. Impuls listrik ketika sampai pada ventrikel, dia akan membuat depolarisasi ventrikel sehingga akan direpresentasikan dalam EKG sebagai gelombang QRS. Selanjutnya, ventrikel berkontraksi dan atrium relaksasi, sehingga tekanan pada ventrikel meningkat, yang mana menyebabkan tertutupnya katup atrioventrikular yang awalnya terbuka. Akibat dari penutupan tersebut, terjadilah atau menyebabkan bunyi jantung pertama yang terdengar loop. Fase ini disebut sebagai isovolumetric ventricle contraction karena terjadi peningkatan pada ventrikel, akan tetapi tidak terjadi proses ejeksi atau pengeluaran darah, sehingga volume di dalam ventrikel tetap atau sama.
Fase selanjutnya adalah ventricular ejection, yaitu ketika tekanan di dalam ventricle lebih tinggi dibanding dengan tekanan di aorta dan vena pulmonal, yang mana menyebabkan katup semilunar terbuka sehingga terjadilah proses ejeksi yang cepat atau disebut sebagai rapid ejeksi. Fase selanjutnya adalah isovolumetric ventricular relaxation, yaitu terjadi ketika repolarisasi pada ventricle sehingga pada EKG tampak seperti gelombang T. Tekanan di ventricle menurun dan tekanan di aorta serta vena pulmonal meningkat. Lalu terjadinya penutupan katup semilunar sehingga menimbulkan bunyi jantung kedua yang terdengar duk. Saat ini seluruh ruang jantung berada dalam kondisi tertutup sehingga tidak ada perubahan volume ventricle dan juga impuls listrik. Akhirnya disebut sebagai fase isovolumetric ventricular relaksasi. Pada tahap ini, atrium diisi oleh darah dari seluruh tubuh. Fase terakhir yaitu left diastole, ketika pengisian atrium menyebabkan tekanan atrium menjadi lebih tinggi dibanding dengan ventricle. Katup arterioventrikular terbuka dan secara pasif, darah mulai mengisi ventricle sehingga 80%. Kemudian kembali ke fase awal ketika SA node sampai ke atrium dan menyebabkan atrium kontraksi. Dari pompa jantung tersebut menyebabkan jantung berbunyi. Bunyi jantung pertama ketika katup arterioventrikular tertutup, yaitu berbunyi loop. Lalu setelah itu masuk fase sistole sehingga terjadi kontraksi isovolumetrik. Lalu tekanan ventricle meningkat dan katup semilunar terbuka. Bunyi jantung kedua terjadi ketika katup semilunar tertutup, sehingga menyebabkan suara yang lebih besar dari suara pertama, yaitu duk. Sistem dari konduksi jantung diawali ketika impuls dari SA node membentuk gelombang P pada EKG, lalu impuls sampai pada dinding atrium sehingga menyebabkan atrium kontraksi. Impuls sampai ke AS node, lalu ke bundle of His dan menyebabkan depolarisasi ventricle dengan direpresentasikan pada gelombang EKG sebagai gelombang QRS. Selanjutnya, ketika terjadi gelombang T, yaitu ketika repolarisasi dari ventricle. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.